Kabar ini, kabar terkabar. Play. Oke, tapi Mas Roy yang kita juga pengen tahu adalah siapa sih sebenarnya saksi dan ahli meringankan yang Oke. di bawah nanti? Saya akan. Jadi akan ya, berarti belum. Belum. Ya, saya jawabannya kayak yang biasa bilang akan atau sudah tapi belum. Oke. Balik lagi pertanyaan saya. Jadi gimana? Akan Kurang ada itu kata-katanya. beberapa ahli ITE. Ya, saya belum akan sebut namanya, ya. Tapi saya akan sebut profesinya. Sebut dong. Ya, ada ahli ITE, ada profesor ahli ITE, ada juga ahli teknologi, ahli IT, Wih, ada juga banyak ahli ahli. bahasa, profesor ahli bahasa, akan ada juga ahli pidana. Ya, ahli pidana akan ada banyak nanti. Yang untuk mengimbangi bagaimana apakah pasal-pasal ITE itu ya yang kemudian itu yang dijeratkan kepada kami ya dengan 32, 35, kemudian yang 28 itu cocok nggak bagi orang yang misalnya Cocok. tidak memiliki akun ya, kemudian kami dijerat ITE. Jangankan kita mentransmisikan atau mengubah, ya punya akun aja enggak, posting aja. Berarti tim akan diperkuat termasuk dengan memasukkan nama Mas Yang Denny dia Indrayana. kompor ya. Profesor Denny Indrayana juga memang masuk ya, terima kasih untuk Prof Denny. Termasuk juga yang sudah masuk kan sempat ada nama dari Pak Menkumham di era dulu ya, Pak Amir Samsudin itu ada, dan juga kemarin ada juga bagus. Terima kasih untuk pengurus pusat Muhammadiyah ya atas restu dari Pak Romo Kodas ya, Mas Gofari ikut juga. Jadi makin banyak. Kemarin aja juga dukungan dari teman-teman dari Pak Khalid Mikdar, nelayan dari PIK itu juga ada. Oke, dari Mas sendiri sebagai pendukungnya Pak Jokowi, apakah kemudian semakin memperkuat juga barisan nih seperti yang dilakukan oleh Mas Roy, memperkuat barisan, semakin menguatkan lagi timnya, termasuk masuknya nama Mas Denny dan juga Pak Amir Syamsuddin? Ya, kalau menurut saya sih kan yang perlu memperkuat memang Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena kan yang ditudingkan itu kan soal bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu misalnya gitu ya. Dan Pak Jokowi sebagai pelapor itu meyakini dia kan memiliki ijazahnya bahwa ijazahnya asli. Jadi nggak ada yang diperkuat karena memang ijazahnya kan ada dan asli itu satu. Nah, persoalan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan memperkuat itu sudah semestinya memang karena dalam posisi yang memang tidak menguntungkan sebagai tersangka dan itu sudah di depan mata juga ancaman sanksi hukumnya. Nah, harus memperkuat. Tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof Hipnu tadi, bahwa tidak dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu mungkin banyak juga pertimbangan bahwa Roy Suryo bekerja sama dan teman-temannya datang tepat waktu dan tidak pura-pura sakit. Nah, ini ada kabar baiknya. Mungkin karena berpengalaman Roy Suryonya, jadi sudah tidak lagi mengulangi satu pakai kursi roda. Mungkin Mas Mar pengen punya pengalaman. Silakan Mas. Dan penyangga juga bisa jadi malah ditahan gitu loh. Nah, mungkin pengalaman yang menurut saya ini bagus dilakukan oleh Roy Suryo. Oke, enggak. Mungkin Semar pengen itu enggak apa-apa. Nanti tinggal dituntut teman-teman. Gitu. Oke. Nah, itu poinnya, Audrey. Jadi maksudnya Pak Mardiansyah hanya contoh gitu ya, bukan bermaksud untuk mengeneralisasi. Tapi sebelum saya lanjut ke Pak Mardiansyah, saya lempar dulu ke Pak Sugeng. Saya kasih kesempatan Pak Sugeng untuk menjawab tanggapan dari Bang Ahmad tadi bahwa analisa Anda, Pak, sebagai Ketua Indonesia Police Watch terlalu prematur. Saya ini advokat sudah 34 tahun ya. Jadi kalau satu proses pidana sedang diperiksa, kemudian proses itu digugat, itu forumnya hanya di pra-peradilan. Ya, kan yang dikatakan sebagai tuduhan mengedit ya, itu tadi kan polisi mengambil oper keterangan ahli ya. Kalau mau menggugat gitu ya, itu juga digugat ahlinya, tapi itu nantilah ya. Jadi satu proses pidana tidak senang. Nah, seseorang di proses pidana forumnya bukan di forum perdata. Nah, tuh. Ya, karena apa? Karena polisi melakukan pendekatannya kewenangan berdasarkan KUHP gitu ya. Ini yang harus diliterasi kepada publik, bukan semau-maunya. Gitu ya. Jadi banyak advokat juga memberikan satu pendapat hukum yang ngawur ya. Gitu loh. Sedang di proses pidana kemudian dia mau menggugat gitu. Forumnya adalah pra-peradilan. Baik, apakah ini saran Anda Pak Sugeng? Yang lebih dekat misalnya PT-UN, Undang-Undang PT-UN sudah membatasi pula tidak bisa proses peradilan, proses pidana digugat ke tata usaha negara. Jadi kita harus memberikan pendidikan hukum yang baik. Gitu loh ya. Pak Sugeng? Bukan mau puji-puji, tapi ini hukum yang menentukan, nggak ngawur-ngawuran. Baik, Pak Sugeng sebagai advokat senior, apakah ini artinya Anda menyarankan kepada kuasa hukum Mas Rismon
Mas Ya Roy CS, iyalah. untuk Bukanlah menempuh pra-peradilan saja saat ini? Jadi gini loh ya, kalau pra-peradilan mungkin kalah, tapi di sana nanti pihak pemohon respon CS akan tahu siapa ahlinya yang berbicara, ya. Nah. Apa keterangan ahlinya? Karena dokumen-dokumen hasil pemeriksaan oleh polisi itu harus ditampilkan. Nah, di situ sebetulnya poin kita untuk mendapat informasi, ya. Bukan soal menang kalahnya dulu memang. Kita tahu, oh dia sudah periksa saksi-saksinya siapa, independen atau tidak. Ahli-ahlinya siapa, itu data keluar. Oke, baik. Itu yang benar baik. gitu loh. Pak Mardiansyah, saya tahu Anda saya. segera ingin menanggapi, tapi Udin. saya lempar dulu ke Bang Ahmad. Kata Pak Sugeng tadi, kalaupun pra-peradilan diambil sekarang, kemungkinan besar kalah. Menurut Anda, singkat saja Bang Ahmad. Bukan kalah. Bisa menang kalah, bukan kalah. Ya jangan ini. Kita menang kalah itu belum ketahuan, tapi kita bisa tahu apa hasil pemeriksaan polisi gitu loh. Baik, tapi saran Anda tetap untuk ambil pra-peradilan saat ini ya Pak? Ambil pra-peradilan. Tidak boleh diajarin lah yang kayak gitu-gitu. Kita juga hatam. Oke, saya ralat tadi Bang Ahmad bilang kemungkinan besar kalah, tapi mungkin sampai 20 tahun. Ya. Hatam juga kita gitu. Iya, kalau kata nggak perlu mengambil gugatan perdata karena itu akan perlu juga kita diajari itu, biarkan saja kita punya pilihan hukum sejauh ya, silakan tidak ada aja. masalah. Harusnya rekomendasinya kepada institusi kepolisian ke depan kinerjanya bagaimana lebih baik agar tidak banyak sudah banyak ya. Itu kalau itu LSM yang jujur, yang lurus, yang komitmen, yang punya integritas. Itu nama. Ini kan kita bicara soal proses hukum yang kita nilai. Kalau boleh saya rangkum, apa yang anomali dalam proses itu, berikan rekomendasi kepada institusi kepolisian. Kalau kerjaan sejawat gak usah Anda memberikan saran yang salah kalau gugatan perdata. Tidak perlu mengajari kami, Anda juga tidak perlu itu memberikan saya berikan masukan ya. Salah benar itu di pengadilan. Untuk ini ya udah nanti silakan gugat ya, nanti akan terbukti. Sebaliknya, saya juga punya pendapat berbeda. Tidak perlu Anda salah-salahkan. Baik. Gugatan perdata, Bang Ahmad, sebentar. Gugatan perdata itu kan toh nanti diambilnya saat persidangan sudah selesai. Sebelum pokok masalah, pokok perkara masuk ke pengadilan, Anda sarankan klien Anda untuk ambil pra-peradilan tidak untuk saat ini? Dan opsi-opsi lainnya apa untuk memenangkan klien Anda? Gugatan perdata itu asal didaftarkan di IKOT itu diterima. Siapa yang mengatur itu harus begini, harus begitu. Soal menang kalah kita juga tahu bahwa menang kalah itu tidak ansih soal bukti, soal norma. Banyak faktor begitu. Kenapa kami belum tempuh atau tidak tempuh, itu juga soal pertimbangan lain. Saya kira hal-hal yang sifatnya rumah tangga kami tidak perlu mengikuti saran pihak-pihak lain yang tidak punya kewenangan dan tidak punya kepentingan. Sebentar Pak Sugeng, menarik tadi yang disampaikan Bang Ahmad bahwa gugatan perdata itu bisa, Bang Ahmad, menarik tadi yang Anda sampaikan, Bang Ahmad. Baik, menarik tadi yang Anda sampaikan bahwa gugatan perdata itu bisa dimasukkan kapan saja. Tapi apa yang digugat ke perdata kalau belum ada pembuktian? Apakah klien Anda kalah atau menang? Apa yang akan digugat? Pembuktian itu nanti ada proses gugatan, nanti ada mediasi, ada replik, duplik, jawaban masih panjang. Tinggal apakah kami akan menempuh itu atau tidak, itu hal yang lain. Kami pun sampai hari ini belum memutuskan itu. Tetapi yang offset adalah masuk pada ranah yang itu menjadi kewenangan kami, seolah-olah pendapat itu kalau kami ikuti itu yang benar. Kami tidak perlu yang begitu. Kami punya pendapat sendiri, kebijakan sendiri yang tidak terikat dengan pendapat siapapun. Karena itu pendapat yang barusan kami terima, cukuplah kami kesampingkan dan kami anggap tidak pernah ada. Baik, kita hormati karena itu hak konstitusi. Pak Mardiansyah boleh. Pak Mardiansyah silakan. Semua sampai ngakak semua. Iya, saya sebenarnya sih nggak terlalu banyak juga yang perlu ditanggapi tadi. Pertama memang mungkin Ahmadnya lagi kurang tidur ya, jadi capek gitu. Jadi mencernanya agak kurang clear. Karena yang saya pastikan itu kan begini, sejak awal kan disampaikan bahwa narasinya semua pejabat publik, mantan pejabat publik itu masyarakat berhak untuk mengetahui termasuk hal-hal yang sifatnya privat. Ijazah dan lain sebagainya, oke. Nah terus dituding-tuding lah Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah pejabat negara itu banyak, nggak cuma presiden. Cuma supaya apple to apple, saya kasih contoh, misalnya Pak SBY atau Ibu Mega. Misalnya ada 1-2 orang atau sekelompok orang yang merasa juga mencurigai, lalu melakukan penelitian-penelitian yang dimaksud oleh Roy Suryo CS juga gitu. Terus ternyata dia merasa, wah ini ada kejanggalan dalam ijazahnya Ibu Mega dan Pak SBY. Lalu pada titik tertentu cuma minta dengan diselesaikan dengan menunjukkan saja itu ijazahnya. Nah ini kan
tidak ada satu konsekuensi yang akhirnya orang tidak punya kekhawatiran, tidak bisa sembarang menuding, menfitnah, atau melakukan apapun upaya yang tidak berdasarkan bukti yang kuat, kan gitu loh. Nah itu yang saya maksud tadi. Nah bicara soal proses yang sekarang berjalan, menurut saya silakan aja sih Roy Suryo dan kawan-kawan dan Ahmad sebagai pengacaranya untuk melakukan upaya apapun silakan. Dan sekarang ini kan sebenarnya cuma dikasih jeda untuk bernapas saja sedikit gitu, dengan tidak ditahannya Roy Suryo dan kawan-kawan, karena statusnya tetap tersangka, proses tetap berjalan, kan begitu ya. Nah, saya setuju pada titiknya nanti akan masuk ke pengadilan dan sebagainya. Nah, ini hanya menjawab apa yang diminta sama Roy Suryo dan kawan-kawan, Pak Jokowi. Waktu itu ngotot betul Roy Suryo dan kawan-kawan, jika memang ingin proses hukum, laporkan kami secara langsung, dan dilaporkan langsung kok Pak Jokowi. Iya. Dan Pak Jokowi merasa ketika dia sudah melaporkan, ya dia ingin mempunyai ruang yang memang itu secara institusi negara itu memang diyakini bahwa itu harus kita percaya. Misalnya peradilan, dalam peradilan nanti ketika Pak Jokowi memang diperlukan untuk menunjukkan, akan dia tunjukkan tuh ijazahnya dan publik akan tahu. Dan pada titik itu kita semua minta, masyarakat semua minta, apapun yang diputuskan vonis, makanya bersiap-siap juga. Jangan suruh kita yang bersiap-siap untuk menerima kekalahan, karena yang terlihat kekalahan itu ada di kubunya Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau misalnya sudah divonis bersalah, jangan membangun narasi liar lagi. Kasihan publiknya, sudah capek juga. Karena kan ini udah tak bolak-balik terus, Mbak. Dulu minta dilaporkan, sudah dilaporkan. Yakin tidak tersangka, sekarang itu sudah Pak Mardiansyah. Ya, makanya maksud saya, jangan juga akhirnya merasa percaya diri cuma karena soal tidak ditahan kemarin. Tapi benar nggak Pak Jokowi pernah menunjukkan saat terima pengurus Projo di Solo, menunjukkan ijazah aslinya? Itu artinya ijazah asli masih dipegang Pak Jokowi, bukan ada di polisi? Oh, kan udah diambil Mbak kalau ijazah. Ijazah Pak Jokowi itu sempat diantarkan langsung Pak Jokowi. Anda sendiri pernah melihat ijazah aslinya? Anda sendiri Pak Mardiansyah pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi? Untuk saya pribadi. Ya. Saya pernah melihat, tapi kalau Projo saya nggak tahu. Ijazah aslinya Anda pernah melihat? Iya, di kediaman. Ketika masih dipegang Pak Jokowi. Tapi kalau Projo saya nggak tahu ya, kalau Projo ya. Baik, gitu. baik. Jadi maksud saya ya kita ikuti prosesnya dan mudah-mudahan semua siap mental, siap hati, pikiran gitu ya. Jangan juga akhirnya sesat pikir dan penuh dengan kebencian gitu Mbak. Ya begitulah ya Sob, beberapa debatnya ya. Prediksi gue ternyata salah. Gue pikir Roy Suryo tuh kagak bakal ngebacot lagi di TV atau di podcast atau di tempat lain ya. Ternyata doi masih muncul. Salah dugaan kita. Tapi ya udahlah ya, kita tunggu aja proses berikutnya ya. Yang seru tadi Waudin tuh, emosinya tingkat tinggi. Ya tapi dimaklumin kata Bang Semar tuh, mungkin Bung Ahmad ini kurang tidur ya. Jadi mencerna kata-katanya tuh kurang pas jadinya. Ya bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.